melayani, melayani dengan sungguh. Nanti kesungguhan kita itu di tempat yang tersembunyi Tuhan akan memperhitungkannya. Nah, oleh karena itu nanti saya akan lebih banyak kesaksian dan membagikan trik-trik melayani. Bagaimana kita dalam sebuah organisasi bisa terus bersatu walau beda-beda pendapat. Beda pendapat itu adalah kekayaan yang besar dalam sebuah organisasi. Amin. Itu adalah apa ya, ibarat pelangi kalau satu warna saja tidak enak dipandang. Dia disebut pelangi karena banyak-banyak warna, betul ya? Jadi kita ini kan keluar dari berbagai karakter, berbagai daerah, tapi namanya orang Batak. Oh, justru kita dibesarkan, ada yang sudah di kota besar, ada mungkin seperti saya dari deso, benar-benar deso, saudara ya. Naik gunung, lewat gunung lagi, kali lagi, gunung lagi, udahlah nggak bisa dihitung ya. Nah, bagaimana kita mau bersosialisasi dengan orang yang sudah sering hidup di kota atau berpendidikan tinggi, berbahasa terampil, dengan kita mungkin pengalaman yang masih biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu seperti tema yang disampaikan kepada saya, melayani dengan manise. Aduh, keren banget ya. Nanti kita bahas apa itu melayani, yang diambil dari Roma 14 ayat yang ke-18. Maka yang pertama yang saya sampaikan, pelayanan itu melayani dengan manis. Mulailah dari rumah tanggamu. Jangan suka menghakimi, jangan menuntut. Kalau kita berumah tangga saling menuntut, bapak ibu hancur. Tetapi kita berlomba-lomba memberi yang terbaik. Suami pulang mungkin tidak bawa uang, atau bapak-bapak pulang ke rumah lihat istri belum merapikan rumah, nggak usah buru-buru marah. Buat apa? Alkitab berbicara dalam Mazmur 133, kerukunan itu adalah kunci berkat dari Tuhan. Kalau kita ribut, rezekinya jauh. Tetapi kalau bapak-bapak sayang sama istri, rezekinya besar. Sayang sama anak, rezekinya besar. Pak, saya bukan terlalu lantang, saya orang Batak murni, tulen, tidak ada campuran apapun. Saya berani mengatakannya. Banyak saya lihat orang-orang kita itu baik di lapangan, tidak baik di rumah. Pintar menolong orang, tidak ramah terhadap istri. Demikian dengan wanita, hormat kepada orang, tidak hormat kepada istri. Melayani itu apa? Mari kita mulai dari diri kita di tengah-tengah rumah tangga. Kalau rumah tangga kita sudah aman, kita bicara apapun di luar, orang tidak dapat mencela. Kata orang begini, dengarkan dia ngomong. Kau lihat rumah tangganya diatur sedemikian rupa. Kau lihat istrinya, anak-anaknya diatur sedemikian rupa. Tapi kalau rumah tangga kita berantakan, kita mau ngomong apapun di luar, orang bilang begini, atur mandiri. Amsal 22 ayat 1 berkata begini, nama baik itu jauh lebih berharga dari emas, kekayaan, perak, apapun. Nama baik jauh lebih berharga. Harta bisa dicari, malam hari pun kita bisa cari harta, Pak. Siang hari apalagi kita bisa cari harta. Tapi namanya untuk mencari nama baik. Kalau nama kita sudah rusak, susah untuk dibersihkan. Maka mulailah dari tengah-tengah rumah tangga, mulai dari diri kita sendiri. Kalau selama ini mungkin kebiasaan orang-orang kita tuh kalau ngumpul, ya kalau tidak ada kartu, ya kalau tidak ada tuang, ya kalau belum oleng-oleng dikit kayaknya lu bukan Batak banget. Kayaknya zaman sekarang itu sudah berlalu, nggak usah lah. Ya nanti akibat di rumah, di luar kita bersenang-senang dengan teman-teman kita. Pelampiasannya di mana? Di rumah. Istri salah sedikit aja, kita marah. Tetapi pelayanan itu apa? Mari kita mulai dari rumah tangga kita, men. Lalu kita masuk di organisasi yang demikian, makin keren. Beda-beda pendapat dalam sebuah organisasi itu adalah baik, supaya kita semakin kaya pemikiran. Karena kalau cuma satu yang berpendapat, nanti kita dangkal pengetahuannya. Tetapi kalau semua berpendapat, begitu kayanya sebuah organisasi. Jangan di-cut kalau orang mengeluarkan pendapatnya. Jangan di-cut kalau orang mengeluarkan usulnya. Itu adalah baik.
kita. Jangan suka menuntut, tetapi katakan apa yang dapat aku lakukan. Kalau kita dapat tuh apa, kita pergi ke Indomaret, ke BCA, apa yang bisa dibantu begitu kan ya? Wajah kita harus selalu senyum. Walau permasalahan banyak sekali, tidak perlu orang tahu. Yang orang tahu kita adalah terampil. Yang orang tahu kita harus selalu sehat. Yang orang tahu kita harus selalu menyenangkan. Nah, oleh karena itu kita latih diri kita untuk senyum. Jangan pernah keluar dari rumah dengan amarah. Nanti itu ya, kucing, anjing lewat di situ juga bisa jadi sasaran itu. Tapi usahakan dari rumah senyum. Lalu katakan, berkati aku. Pokoknya semua yang sudah rapi dari rumah, di luar tinggal praktek. Tapi kalau kita tidak rapi dari rumah, di luar berat. Nanti jangan-jangan kita menjadi sandungan kepada banyak orang. Nah, yang terakhir dikatakan tadi, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yang pertama tadi mencari damai, yang kedua saling membangun. Kalau kita lihat teman kita lemah, katakan begini, semangat, kamu pasti bisa. Ayo, kamu pasti bisa. Kenapa bilang begini? Janganlah suruh dia, apa-apa dia tidak bisa, nanti lama-lama mati loh dia. Tetapi kita bilang begini, kamu pasti bisa. Tapi kemarin aku begini-begini, kamu pasti bisa. Oleh karena itu, mari 3 hal ini kita pegang sebagai seorang pelayan-pelayan. Saya pendeta, saudara hanya mungkin anggota PBB, atau mungkin juga penatua di gereja-gereja atau dimanapun. Tapi ingat, saudara adalah imam di rumah saudara sendiri. Dan itu jabatan yang tertinggi, yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Oleh karena itu saudara melayani Tuhan, saya pun melayani Tuhan. Mungkin kita hanya beda gedung saja, atau mungkin beda-beda untuk job-jobnya saja. Tapi intinya semua untuk Tuhan. Pokoknya apapun yang kita lakukan, intinya semua untuk Tuhan. Demikian dengan Pak Ketua, bagaimana supaya Pak Ketua terus berwibawa dan diurapi oleh Tuhan. Teruslah melayani dengan tulus, karena sesuatu yang tulus, mau dijatuhkan orang, mau diapakan orang pun tidak akan pernah bisa. Karena Tuhan yang memegang tangannya. Orang mau sengkak, orang mau apain, tidak akan pernah bisa. Kenapa Tuhan yang pegang tangannya? Orang mau pukul dia supaya jatuh, tidak akan jatuh. Kenapa? Ada Tuhan yang memegangnya. Bagaimana caranya supaya Tuhan terus memegangnya? Lakukanlah yang ketiga hal ini. Cari Tuhan dalam hidupmu. Cari terus Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah beranjak dari tempat tidurmu kalau belum bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu saya akhiri khotbah saya ini. Biar kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita jaga nama baik kita dengan baik-baik. Jangan pernah menghakimi orang, tetapi mengutamakan damai sejahtera. Dan mari kita membangun satu dengan yang lain. Biarlah pelayanan menjadi gaya hidup kita. Shalom. Tuhan memberkati kita.